Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pilum, echinodermata. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke dalam ciri-cirinya. Untuk ciri-cirinya sendiri, echino ini bisa dikatakan sebagai kulit yang berduri. Bentuk tubuhnya yang beragam juga, ada seperti bintang, tumbuhan, bunga, ular, sosis, dan juga borang. Kekerabatannya itu relatif dekat dengan chordata. Makanannya itu ada plankton, kerang, dan organisme yang mati. Habitatnya berada di dasar laut dan di daerah laut yang paling dalam. Selanjutnya yaitu ada struktur tubuh. Struktur tubuhnya yaitu memiliki 3 lapisan, yaitu embrional atau tripoblastik. Penyokong tubuhnya berupa kerangka dalam endoskeleton. Jika dipegang, kulitnya keras karena terbuat dari zat kapur atau kitin sebagai rangka luarnya. Pada permukaan insang kulitnya terdapat duri-duri. Duri berpangkal pada suatu lempengan kalsium karbonat yang disebut testa. Simetri tubuh yang bilateral pada fase larva dan radial pada fase dewasa. Tubuhnya terdiri dari bagian oral yaitu mulut dan aboral yang tidak memiliki mulut. Tubuhnya juga memiliki lengan dengan jumlah kelipatan 5. Di setiap lengannya terdiri 1 titik mata. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke dalam sistem pencernaannya sendiri. Untuk sistem pencernaannya yaitu makanannya bergerak dari mulut di bawah menuju ke anus yang ada di atas. Untuk sistem pernapasannya menggunakan insan kecil di kulit atau papillae berupa tonjolan dinding rongga tubuh atau selon tipis yang dilindungi oleh silia. Ada juga yang menggunakan kaki amburakram. Untuk sistem sarafnya sendiri terdiri dari cincin pusat saraf mengelilingi mulut dan cabang saraf pada masing-masing lengannya. Sistem reproduksinya yang pertama ada aseksual. Aseksual sendiri yaitu regenerasi. Untuk seksualnya filtrasi eksternal menuju ke gamet dikeluarkan ke air atau media fertilisasi menuju ke zigot berkembang menjadi larva bersilia atau bipinnaria dan lanjut menuju pada tempat yang cocok tubuh larva menjadi dewasa. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam klasifikasinya. Untuk klasifikasinya sendiri, pilum echinodermata ini terbagi menjadi 5 kelas ya. Yang pertama ada di bintang laut atau asteroidea. Yang kedua ada echinoidea yaitu landak laut. Yang ketiga ada opiuroidea yaitu bintang laut. Yang keempat yaitu holoturoidea yaitu teripang. Dan yang kelima itu ada crinoidea yaitu lili laut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam asteroidea. Untuk asteroidea ini yaitu contohnya ada di Asteria forbesi, ada juga Nymphia laevigata, ada juga Pentaceros dan Colchicum. Bentuk tubuhnya itu seperti bintang. Tubuhnya berduri tersusun atas jalan kapur atau pasta. Terdapat titik mata dan tentakel dilengkapi dengan celah amburakram. Nah, terdapat juga pedicelaria. Apa sih pedicelaria ini? Fungsinya yaitu bukan pelindung fungsi tubuh, menangkap makanan, mencegah sisa organisme agar tidak tertimbun di permukaan tubuh. Untuk larvanya sendiri
Untuk Operidea ini, tubuhnya seperti bola cakral, 5 buah lengan bulat panjang, tiap lengan berdiri atas ruas-ruas yang sama. Di setiap ruasnya terdapat 2 garis tempat melekat osikula, bagian lateralnya terdapat duri, bagian dorsalnya dan ventralnya tidak ada duri, tidak mempunyai pedicelaria dan juga anus, kaki tabung tanpa penghisap, mulutnya terletak di pusat tubuh. Untuk selanjutnya yaitu ada Holoturoidea. Untuk Holoturoidea ini dikenalnya sebagai timun laut atau teripang. Bergerak lambat, hidupnya di daerah lumpur pasir, lingkungan terumbu. Jika kita pegang, maka air dan amburaklarnya akan dikeluarkan sehingga tubuhnya kempis. Dan susunan tubuhnya 5 lipat, tubuhnya lunak, tidak mempunyai duri, dan tidak berlengan. Sebagian kaki amburaklarnya termodifikasi menjadi tentakel oral. Di daerah anusnya terdapat kaki amburaklar untuk bergerak dan mengerut otot tubuh, dan juga sebagai alat pernapasan yang disebut paru-paru air. Keluar dan masuknya air melalui anus. Untuk contoh spesiesnya sendiri ada Cucumaria, Holoturia, Bohacilla argus. Nah, selanjutnya yaitu Crinoidea. Untuk Crinoidea sendiri, contohnya ada di lili laut ya. Ada juga Metacrinus rotundus, ada Oxycomatus benneti, dan juga Pelitmetra australis. Nah, hewan ini tuh berbentuknya seperti tumbuhan, terdiri dari kelompok yang tubuhnya bertangkai dan tidak bertangkai. Kelompok yang bertangkai dikenalnya sebagai lili laut, sedangkan yang tidak bertangkai dikenal sebagai bintang laut berbulu. Hidupnya dengan cara menempel di dasar laut, mulut dan anusnya terletak di daerah oral, tidak memiliki medroporid. Ada juga sirih yang memanjang di ujung tangkai atau di bawah oral, berguna dalam melekatkan tubuhnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada di mekanisme masuknya air. Nah, untuk mekanisme masuknya air sendiri, air itu selanjutnya yaitu mekanisme masuknya air. Air masuk melalui madeporit, kemudian turun ke saluran batu yang ada di gambar B. Dan selanjutnya masuk ke saluran cincin yang mempunyai cabang kelima tangan atau disebut sebagai saluran radial, dan kemudian ke saluran lateral. Pada setiap cabang terdapat deretan kaki tabung dan berpasangan dengan semacam gelembung berotot atau disebut juga ampula. Dari saluran lateral, air masuk ke ampula. Jika ampula berkontraksi, maka air tertekan dan masuk ke dalam kaki tabung. Jika air disemprotkan sehingga masuk kaki tabung, muncul tekanan hidrolik dari air dan akhirnya kaki tabung menjulur keluar. Akibatnya, ampula melekat pada benda lain sehingga bisa berpindah tempat. Nah, untuk peran Echinodermata ini yang menguntungkannya sebagai pembersih pantai, sisa makanan, dan sampah pantai yang mengandung bahan organik merupakan makanan Echinodermata. Makanan telur landak dan keripik timun. Ada juga bahan penelitian mengenai filterisasi dan perkembangan awal. Bintang laut banyak digunakan sebagai hiasan. Yang merugikannya yaitu bintang laut sering dianggap merugikan oleh pembudidaya tiram, mutiara, dan kerang laut karena merupakan predator hewan-hewan budidaya tersebut. Bulu babi dan bulu landak bisa sangat merugikan pada turis yang ingin menikmati olahraga karena durinya itu bisa menyebabkan kematian jika tidak ditangani secara cepat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.